Oke, lupakan dulu semua trik-trik penjualan yang rumit yang pernah Anda dengar. Hari ini kita bakal bongkar sebuah kerangka kerja yang simple banget, tapi hasilnya, wah, bisa kerasa kayak sihir. Cuma 4 pilar yang bakal mengubah cara Anda jualan untuk selamanya. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah coba segala cara, tapi ujung-ujungnya ditolak lagi. Rasanya tuh kayak tenggelam dalam lautan penolakan. Frustrasi banget kan? Tapi tenang, kabar baiknya, Anda nggak sendirian. Dan ada kok cara buat membalikan keadaan. Nah, ini dia inti dari semuanya. Penjualan yang sukses itu bukan sulap, tapi strategi. Ini soal tahu langkah yang tepat, tahu di mana harus menapak. Anggap aja kayak menyeberangi sungai, ada batu-batu pijakan tersembunyi. Kalau tahu urutannya, Anda bisa berjalan di atas air. Tapi kalau salah loncat atau kelewat satu batu aja, ya udah deh, basah kuyup. Dan inilah keempat batu pijakan itu, peta menuju kesuksesan Anda. Pertama, kita bangun fondasi kepercayaan yang kokoh banget. Kedua, kita jadi detektif buat menggali apa sih yang benar-benar mereka butuhin. Ketiga, kita sajikan solusi yang pas banget, seolah-olah emang ditakdirkan buat mereka. Dan yang terakhir, keempat, kita tutup penjualannya dengan mulus, sampai-sampai rasanya kayak ngobrol biasa aja. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, yang jadi fondasi dari segalanya, kepercayaan. Anggap aja ini batu pijakan pertama yang wajib banget Anda injak. Tanpa pijakan yang mantap di sini, 3 langkah berikutnya nggak akan ada artinya sama sekali. Ini udah kayak hukum alam di dunia penjualan. Simple, tapi harga mati. Pelanggan nggak akan pernah mau beli dari orang yang nggak mereka percaya. Titik. Mau produk Anda sebagus apapun di dunia, kalau mereka nggak percaya sama Anda, ya jawabannya pasti tidak. Jadi kepercayaan itu mata uang pertama yang harus Anda dapatkan. Terus gimana cara bangunnya? Ada 3 bahan utama nih. Pertama, reputasi dan kredibilitas Anda. Kedua, kemampuan Anda buat menciptakan keakraban, koneksi personal gitu. Dan yang ketiga, ini penting, jadi kongruen. Maksudnya, omongan Anda, bahasa tubuh Anda, dan tindakan Anda. Semuanya harus sinkron dan otentik, nggak ada yang kelihatan palsu. Nah, yang menarik di sini adalah betapa praktisnya langkah-langkah ini. Reputasi itu dimulai dari kesan pertama, yaitu penampilan. Selalu usahakan berpakaian sedikit lebih rapi dari yang diharapkan. Terus, jangan ragu pamerkan gelar, pencapaian, atau kalau Anda pernah kerjasama dengan brand terkenal. Dan ini ada satu trik jitu, edifikasi. Biarkan orang lain yang memperkenalkan dan memuji Anda sebelum Anda mulai bicara. Kredibilitas Anda langsung naik. Oke, fondasi kepercayaan udah kita bangun. Sekarang kita lompat ke batu pijakan berikutnya. Di tahap ini, kita harus berhenti ngomongin diri sendiri dan mulai jadi pendengar yang baik, jadi detektif yang siap menggali kebutuhan asli pelanggan. Coba deh bayangin, Anda pergi ke dokter. Apa dokternya bakal langsung kasih obat tanpa nanya keluhan Anda apa? Nggak mungkin kan? Pasti didiagnosis dulu, ditanya-tanya dulu. Nah, sebagai penjual, tugas kita persis sama. Kita harus cari tahu dulu penyakit atau masalah pelanggan sebelum kita nawarin resep alias produk kita. Cara ini ampuh banget buat mencegah penolakan di awal. Nah, slide ini benar-benar nunjukin bedanya. Ingat kan tantangan klise jual pulpen ini? Penjual amatir pasti langsung ngomongin fiturnya. Tintanya enak, desainnya keren. Tapi seorang master, mereka nggak akan jual pulpennya. Mereka bakal minta Anda tanda tangan sesuatu. Dan pas Anda kebingungan nyari pulpen, boom, mereka menciptakan kebutuhan tepat di depan mata Anda. Itu bedanya. Ini dia rahasianya. Produk Anda itu bukan cuma barang, tapi alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Coba dipikirin, produk Anda itu memberikan rasa aman dan pasti, atau justru ngasih petualangan dan variasi? Atau mungkin bikin pelanggan merasa jadi orang penting? Tugas Anda adalah menghubungkan produk Anda ke salah satu kebutuhan ini. Makin banyak yang kena, makin nggak bisa ditolak penawaran Anda. Oke, kita udah berhasil melompati 2 batu pijakan. Fondasi kepercayaan udah ada, masalah pelanggan pun udah kita diagnosis. Sekarang, ini dia momen puncaknya, menyajikan obat yang paling manjur. Ingat baik-baik prinsip psikologis ini ya. Presentasi Anda jangan cuma berisi data dan fakta kering yang ngebosenin. Anda harus bisa menyentuh emosi mereka. Caranya, bisa pakai cerita, demo produk yang bikin takjub, atau bahkan sedikit humor buat nyairin suasana. Nanti, logika itu akan dipakai sama pelanggan buat meyakinkan diri mereka sendiri kalau keputusan yang udah dibuat pakai hati itu benar. Wah, ini adalah kalimat transisi yang sakti banget. Sebelum Anda mulai presentasi produk, ulangi lagi pemahaman Anda tentang masalah mereka. Kalimat ini punya 2 kekuatan. Pertama, nunjukin kalau Anda beneran dengerin, dan kedua, Anda minta izin untuk ngasih solusi. Jadi pas Anda mulai bicara, pelanggan udah siap dan mau mendengarkan. Akhirnya, kita sampai di batu pijakan terakhir. Kalau 3 langkah sebelumnya udah Anda lakukan dengan benar, percayalah,
Bagian ini harusnya jadi langkah yang paling alami dan paling gampang dari seluruh proses. Disinilah kita menyentuh garis finish. Fokus kita sekarang cuma satu, bikin penawaran ini jadi no-brainer. Kita mau pelanggan bukan cuma mau beli, tapi merasa bodoh atau rugi banget kalau sampai melewatkan kesempatan ini. Tujuannya adalah menghapus semua keraguan yang mungkin masih tersisa. Terus gimana caranya? Pakai 3 senjata pamungkas ini. Pertama, testimoni yang kuat. Ini bukti sosial yang bilang, "Hei, orang lain kayak kamu udah coba dan berhasil loh." Kedua, garansi. Ini memindahkan semua risiko dari pelanggan ke pundak Anda. Dan ketiga, bonus yang nggak bisa ditolak. Ini bikin nilai yang mereka dapatkan terasa jauh lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan. Jadi ini dia rangkumannya. 4 langkah berurutan yang nggak bisa dan nggak boleh dibolak-balik. Anda bangun dulu fondasi kepercayaan, lalu diagnosis masalah untuk menemukan kebutuhan, kemudian sajikan solusi yang tepat sasaran, dan yang terakhir baru deh finalisasi kesepakatan. Dan kita kembali lagi ke metafora di awal tadi. Kenapa sih banyak penjual yang gagal atau tenggelam? Jawabannya simple, karena mereka nggak sabaran. Mereka coba loncat langsung ke batu ketiga, ngasih solusi, tanpa bangun kepercayaan atau paham kebutuhannya dulu. Mereka melewatkan satu batu pijakan penting, dan akhirnya ya tenggelam. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Dari 4 pilar tadi, kepercayaan, kebutuhan, solusi, dan penutupan, coba jujur sama diri sendiri, kira-kira batu pijakan mana ya yang selama ini mungkin jadi titik lemah Anda? Menemukan jawabannya adalah langkah pertama untuk mulai bisa berjalan di atas air.